Jumpa kembali bersama Teras Matematika. Kali ini kita akan mempelajari aplikasi sistem persamaan linear 3 variabel. Masih dalam serial pembelajaran sistem persamaan linear. Penerapan SPLTV dalam kehidupan sehari. Sistem persamaan linear 3 variabel. Beberapa permasalahan kehidupan sehari-hari dapat diselesaikan dengan menerjemahkan ke dalam model matematika yang berbentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Adapun penyelesaiannya melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, nyatakan besaran yang ada dalam masalah sebagai variabel, misalnya X, Y, atau Z, atau huruf-huruf yang lainnya seperti A, B, C. Kemudian hubungkan variabel-variabel tersebut dalam suatu persamaan dengan mengingat syarat-syarat berlakunya variabel. Kemudian selesaikan sistem persamaan tersebut baik dengan metode eliminasi, substitusi, maupun gabungan. Juga dengan metode lainnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Ibu Anita membeli 5 kg telur, 2 kg daging, dan 1 kg udang dengan harga Rp305.000. Ibu Beni membeli 3 kg telur dan 1 kg daging dengan harga Rp131.000. Kemudian Ibu Sintia membeli 3 kg daging dan 2 kg udang dengan harga Rp360.000. Jika Ibu Denisa membeli 2 kg telur, 2 kg daging dan 3 kg udang, berapakah harga yang harus Ibu Denisa bayar? Persoalan ini jelas, kita akan menggunakan persamaan linear dengan 3 variabel. Variabelnya misalnya harga telur sebagai X, harga daging sebagai Y, dan harga udang sebagai Z. Sehingga akan kita memperoleh persamaan linear yang pertama adalah 5X plus 2Y plus Z, berasal dari 5 kg telur, 2 kg daging, dan 1 kg udang dengan harga Rp305.000. Kemudian persamaan kedua adalah 3X plus Y, berasal dari Ibu Beni, yaitu membeli 3 kg telur dan 1 kg daging. Kemudian yang ketiga adalah 3Y plus 2Z, yaitu di mana Ibu Sintia membeli 3 kg daging dan dia juga membeli 2 kilogram udang. Inilah yang dinamakan dengan model matematikanya. Kemudian kita harus mengubah persamaan yang kedua, yaitu 3X plus Y sama dengan 131.000 menjadi Y sama dengan 131.000 dikurangi 3X. Kemudian kita substitusikan ke persamaan 1. Ya, jadi persamaan 1 kita tahu akan sama dengan 5X plus 2Y plus Z. Sehingga 5X plus 2, ingat Y-nya kita ganti dengan 131.000 dikurangi 3X. Kemudian ditambah dengan Z akan sama dengan 305.000. Sehingga kita dapatkan 5X ditambah 262.000 dikurangi dengan 6X tambah Z sama dengan Rp305.000. Ini 5X dikurangi 6X menjadi min X, kemudian Z-nya di sini, kemudian 305.000 dikurangi 262.000, tinggallah 43.000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Z-nya akan sama dengan 43.000. Ini pindah ke sana, berarti plus X. Ini merupakan persamaan kelima. Kemudian substitusi ke persamaan 3.
Persamaan 3 kita tahu, persamaan 3 adalah 3Y ditambah 2Z sama dengan 360.000. Kemudian kita ganti juga Z-nya dengan 43.000 plus X, sehingga akan menjadi 3Y ditambah 2 kali 43.000 plus X sama dengan 360.000. Dengan demikian 3Y ditambah 86.000 ditambah dengan 2X akan sama dengan 360.000. Akan kita peroleh persamaan ke-6, yaitu 2X, ini 2X-nya ditambah 3Y, kemudian sama dengan 274.000 berasal dari 360.000 dikurangi 86.000. Ini merupakan persamaan ke-6. Kemudian substitusikan persamaan 4 ke persamaan 6. 2X plus 3Y sama dengan 274.000. Kemudian persamaan 4-nya, persamaan 4 kita tahu bahwa persamaan itu adalah Y-nya sama dengan 131.000 dikurangi 3X. Nah, Y-nya ini diganti dengan 131.000 kurangi 3X, sehingga persamaannya di 2X ditambah 3 dikalikan dengan 131.000 sama dengan 393.000 dikurangi dengan 9X sama dengan 274.000. Kemudian ini 2X dikurangi 9X, dia menjadi min 7X. Kemudian yang 274.000 dikurangi 393.000 menjadi min 119.000. Dengan demikian X-nya berarti 119.000 dibagi dengan 7X. Dibagi dengan 7 akan ketemu Rp17.000. Kemudian substitusikan nilai X ke persamaan 4. Nilai X-nya kita punya sudah ketemu Rp17.000. Kemudian kita substitusikan ke persamaan 4, yaitu Y sama dengan 131.000 dikurangi 3X, sehingga akan ketemu Y-nya sama dengan 131.000 dikurangi 3 kali 170.000 akan ketemu Y-nya sama dengan 80.000. Berarti kita sudah mendapatkan dua nilai, yaitu X-nya 17.000 dan Y-nya 80.000. Substitusikan nilai X ke persamaan 5. Persamaan 5 adalah Z sama dengan 43.000 ditambah dengan X. Dengan demikian Z-nya akan sama dengan 43.000 ditambah dengan 17.000. Tentu saja Z-nya sama dengan 60.000. Sehingga jumlah harga yang harus dibayar Ibu Denisa, kita tahu bahwa Ibu Denisa membeli 2 kg telur, 2 kg daging, dan 3 kg udang. Dengan demikian nilai yang dicari adalah 2X plus 2Y plus 3Z, di mana X-nya 17.000, kemudian Y-nya 80.000 dan Z-nya 60.000. Dengan demikian akan sama dengan 2 kali 17.000 ditambah 2 kali 80.000 ditambah 3 kali 60.000. Akan sama dengan 34.000 ditambah 160.000 ditambah 180.000. Ketika dijumlahkan akan sama dengan Rp374.000. Dengan demikian harga yang harus dibayar Ibu Denisa adalah Rp374.000. Contoh lagi, jumlah usia Edi, Dani, dan Tony adalah 28 tahun. Jumlah usia Edi yang ditambah 2 tahun dan usia Dani yang ditambah 3 tahun sama dengan 5 tahun ditambah 3 kali usia Tony.
2 kali usia Edi dikurangi usia Dani, kemudian ditambah usia Tony sama dengan 13 tahun. Tentukan usia masing-masing. Penyelesaiannya, kita misalkan usia Edi sama dengan X, kemudian usia Dani sama dengan Y, dan Tony sama dengan Z. Kemudian yang pertama, kita akan mendapatkan X plus Y plus Z sama dengan 28. Berasal dari kata-kata jumlah usia Edi, Dani, dan Tony. Edi X, Tony Y, Dani Y, dan Tony Z. Ini kalau dijumlahkan 28. Kemudian kata-kata yang kedua, jumlah usia Edi tambah 2 tahun, X tambah 2, kemudian dan usia Dani ditambah 3, Y plus 3, sama dengan 5 tahun ditambah 3 kali usia Tony, tentu saja 5 ditambah 3Z. Sehingga ini akan sama, artinya kita kumpulkan X, Y, dan Z-nya menjadi X plus Y dikurangi 3Z. Ini pindah ke sana, 3Z-nya ke ruas kiri, dia menjadi negatif. Kemudian ini 5, karena 2 tambah 3, ini juga 5, sehingga sama dengan 0. Dengan demikian didapatkan X plus Y min 3Z sama dengan 0. Kemudian yang kata ketiga adalah 2x plus 2x min y plus z sama dengan 13. Berasal dari 2 kali usia Edi dikurangi usia Dani, kemudian ditambah usia Tony sama dengan 13 tahun. Dengan demikian akan kita peroleh sistem persamaan linear 3 variabelnya, yaitu yang pertama X plus Y plus Z sama dengan 28 yang merupakan persamaan pertama, X plus Y min 3Z sama dengan 0 merupakan persamaan kedua, dan 2X min Y plus Z sama dengan 13 merupakan persamaan ketiga. Dari persamaan 1 dan 2 kita eliminasikan X dan Y langsung, akan ketemu 4Z sama dengan 28. Berasal dari X plus Y sama dengan ditambah Z sama dengan 28. Kemudian yang kedua adalah X plus Y min 3Z sama dengan 0. Ini kalau dikurangkan tentu saja ini X Y nya habis ya, ini dikurangi ini, Y dikurangi Y, tinggal Z dikurangi min 3Z sehingga sama dengan 4Z. Kita peroleh 4Z sama dengan 28 sehingga Z-nya sama dengan 7. Dari persamaan 2 dan 3 eliminasikan Y. Yang pertama X plus Y min 3Z sama dengan 0, dan yang kedua adalah 2X min Y plus Z sama dengan 13. Kemudian kita jumlahkan sehingga ketemu 3X min 2Z sama dengan 13. Ini kita misalkan sebagai persamaan keempat. Substitusikan nilai Z ke persamaan 4, maka akan kita dapatkan 3X dikurangi 2 kali 7 sama dengan 13. Atau kita dapatkan 3X min 14 sama dengan 13. Kita peroleh 3X sama dengan 27, maka X-nya sama dengan 9. Substitusikan nilai X dan Z ke persamaan 1. Kita punya persamaan 1, X plus Y plus Z sama dengan 28. Kemudian X-nya 9. Kemudian Y yang kita cari dan Z-nya sama dengan 7. Sehingga 9 ditambah Y plus 7 sama dengan 28. Atau dengan kata lain Y plus 16 sama dengan 28, sehingga diperoleh Y-nya sama dengan 12. Dengan demikian kita ketemu usia Edi 9 tahun, usia Dani 12 tahun, dan usia Tony 7 tahun. Kalau diurutkan dari yang termuda berarti adalah Tony, kemudian Edi, kemudian Dani. Dengan demikian selesailah sudah pembelajaran kita tentang aplikasi sistem persamaan linear 3 variabel dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.